Lampu kristal di ballroom hotel bintang 5 itu bersinar sangat terang. Namun bagi Aris, cahaya itu terasa mencekik. Aris berdiri dengan jas pengantin yang dipesan khusus dari desainer ternama. Jemarinya yang dingin terus meremas seikat bunga mawar putih. Di depannya, penghulu dan para saksi sudah duduk rapi, namun kursi di sampingnya masih kosong. Harusnya, 10 menit yang lalu Sarah, wanita yang ia puja selama 2 tahun ini, sudah duduk di sana untuk mengucap janji suci. Bisik-bisik mulai menjalar di antara 1000 tamu undangan. Kegelisahan Aris memuncak saat melihat ibu mertuanya, Ibu Ratna, terus-menerus menghindari tatapannya sambil sibuk dengan ponselnya. Tiba-tiba, pintu besar gedung terbuka dengan dentuman keras. Seorang pria berpakaian kemeja lusuh dengan napas tersenggal berlari masuk ke tengah ruangan. Keamanan hotel mencoba menahannya, namun pria itu berteriak dengan suara parau yang menghentikan denyut nadi semua orang di ruangan itu. "Hentikan semua ini. Pernikahan ini hanya penipuan," teriak pria itu. Ia melempar sebuah map coklat besar ke arah Aris. Map itu terbuka, menyebarkan puluhan foto ke atas lantai marmer yang dingin. Aris berlutut, tangannya gemetar saat memungut foto-foto itu satu persatu. Dunianya seketika runtuh. Di dalam foto-foto itu, Sarah tampak mengenakan kebaya pengantin yang berbeda-beda, bersanding di pelaminan yang berbeda, dengan pria-pria yang berbeda pula. Ada 5 foto pernikahan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Aris menoleh ke arah Ibu Ratna, meminta penjelasan, namun wanita itu sudah menghilang dari kursinya. Dengan sisa tenaga yang ada, Aris berlari menuju ruang rias pengantin. Ia mendobrak pintu kayu jati itu hingga terbuka lebar. Ruangan itu kosong melompong. Tidak ada gaun putih, tidak ada perias, tidak ada aroma melati. Yang tertinggal hanyalah sebuah kotak perhiasan beludru merah yang terbuka, kosong. Mahar berupa logam mulia 500 gram dan cek senilai 1 miliar rupiah yang ia berikan tadi pagi telah raib. Di atas meja rias yang berantakan, terdapat secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang sangat Aris kenal. Tulisan itu berbunyi, "Terima kasih untuk investasinya, Aris. Kamu pria yang sangat tulus, tapi ketulusan tidak bisa membayar hutang-hutangku. Jangan cari aku, karena Sarah yang kamu kenal tidak pernah benar-benar ada." Aris jatuh terduduk di lantai yang dingin. Di luar, suara gaduh tamu yang bingung terdengar seperti ejekan yang menyakitkan. Ia menyadari satu kenyataan pahit yang menghujam jantungnya. Wanita yang hampir ia nikahi bukanlah seorang belahan jiwa, melainkan seorang predator yang telah merancang kehancurannya dengan sangat sempurna. Semua yang ia cintai hanyalah sebuah panggung sandiwara yang kini telah menurunkan tirainya. Lantai dingin di ruang rias itu seolah menyerap seluruh sisa hidup Aris, namun rasa perih di dadanya memaksa jantungnya untuk terus berdenyut, meski setiap detakannya terasa seperti hantaman godam. Dengan napas yang tersengal dan air mata yang belum sempat mengering, Aris bangkit. Ia tidak bisa diam saja. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, rumah mewah di kawasan Menteng, tempat ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk meminta restu kepada calon mertuanya. Ia yakin, jika Sarah melarikan diri, orang tuanya pasti tahu sesuatu. Tanpa mempedulikan teriakan panggilan dari keluarga besarnya atau tatapan menghakimi dari para tamu yang masih berkerumun di lobi, Aris memacu mobilnya membelah jalanan kota dengan kecepatan gila. Pikirannya kalut, ia teringat bagaimana hangatnya sambutan Bapak dan Ibu Ratna saat ia menyerahkan seserahan senilai ratusan juta sebulan yang lalu. Ia teringat tawa mereka saat membicarakan rencana bulan madu ke Swiss. Semua itu terasa begitu nyata, begitu tulus, hingga mustahil jika itu hanya akting. Namun, pemandangan di depan gerbang rumah mewah itu membuat jantung Aris seolah berhenti berdetak. Gerbang besi tinggi yang biasanya tertutup rapat kini terbuka lebar. Sebuah truk besar terparkir di halaman, dan beberapa orang tampak sibuk mengangkut furnitur keluar. Aris melompat turun dari mobil, berlari masuk dengan sisa tenaga yang ia punya. "Di mana Pak Broto? Di mana Ibu Ratna?" Teriak Aris histeris saat melihat seorang pria parubaya yang tampak seperti pengawas sedang memegang papan jalan. Pria itu menatap Aris dengan dahi berkerut, bingung melihat pria dengan jas pengantin yang berantakan tiba-tiba mengamuk. "Pak Broto siapa, Mas? Ini rumah milik Pak Gunawan. Rumah ini baru saja selesai disewa selama 2 minggu oleh sebuah agen untuk keperluan syuting iklan atau semacamnya. Hari ini masa sewanya habis, jadi kami mengosongkan properti ini." Tubuh Aris lemas. Ia menerobos masuk dalam rumah, menuju ruang tamu tempat foto keluarga Sarah biasanya terpajang besar di dinding. Kosong.
Bahkan paku penyangganya pun sudah dicabut. Ia berlari ke arah dapur, tempat ia sering melihat Ibu Ratna memasak makanan kesukaannya. Di sana, ia menemukan sebuah tumpukan sampah di sudut ruangan. Di antara tumpukan itu, Aris melihat sebuah map plastik berisi lembaran skrip dan daftar nama. Dengan tangan gemetar, ia membaca baris demi baris di kertas itu. Di sana tertulis nama asli orang-orang yang selama ini ia panggil, Ibu, dan Bapak. Mereka hanyalah figuran dari sebuah agensi bakat kecil yang dibayar harian untuk memerankan peran orang tua pengantin. Aris tertawa getir, tawa yang lebih mirip dengan rintihan kesakitan. Bukan hanya calon istrinya yang palsu, tapi seluruh dunia yang ia tempati selama 2 tahun terakhir adalah panggung sandiwara yang dirancang untuk merampoknya habis-habisan. Saat Aris terduduk di lantai ruang tamu yang hampa itu, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan muncul di layar. Saldo rekening bisnisnya, yang ia percayakan aksesnya kepada Sarah untuk mengurus vendor pernikahan, menunjukkan angka yang mustahil, 0 rupiah. Aris baru saja akan berteriak saat sebuah pesan anonim masuk ke WhatsApp-nya, berisi sebuah video singkat yang memperlihatkan Sarah sedang tertawa di sebuah bandara, melepas hijabnya, dan merangkul pria lain yang mengenakan jam tangan mewah milik Aris yang hilang sebulan lalu. Tawa dalam video singkat itu terus berputar, berulang-ulang seperti kaset rusak di kepala Aris. Suara Sarah yang biasanya terdengar lembut dan menenangkan, kini terdengar seperti lengkingan iblis yang merayakan kemenangannya. Di layar ponsel yang retak itu, Aris melihat Sarah, wanita yang selalu tampil santun dengan hijabnya, kini tertawa lepas dengan rambut terurai, menggandeng mesra seorang pria yang dengan bangga memamerkan jam tangan limited edition milik Aris di pergelangan tangannya. Jam itu adalah hadiah ulang tahun yang Aris beli dengan hasil kerja keras lembur berbulan-bulan, kini melingkar di tangan pria yang mungkin sedang menertawakan kebodohannya. Lutut Aris lemas, ia terduduk di selasar rumah kosong yang kini terasa seperti kuburan bagi masa depannya. Namun, hantaman itu belum selesai. Ponselnya bergetar hebat. Bukan dari Sarah, melainkan puluhan panggilan masuk dari vendor pernikahan, vendor catering, dekorasi, hingga pemilik gedung menagih pelunasan. Mas Aris, mohon maaf, cek yang Mas berikan kemarin ditolak oleh bank karena saldo tidak mencukupi. Suara manajer gedung terdengar dingin di seberang telepon. Aris segera membuka aplikasi perbankannya dengan tangan yang gemetar hebat. Matanya membelalak melihat deretan angka yang mengerikan. Saldo rekening bisnisnya, yang merupakan urat nadi perusahaannya, benar-benar bersih. Tidak tersisa 1 rupiah pun. Sarah, yang selama 6 bulan terakhir menjabat sebagai manajer keuangan di kantornya, telah memindahkan seluruh aset perusahaan ke beberapa rekening bodong sebelum menghilang. Bukan hanya tabungan pribadinya, tapi gaji para karyawannya, uang operasional kantor, hingga dana darurat, semuanya raib dalam 1 malam. Kehancuran ini begitu sistematis. Aris menyadari bahwa Sarah tidak hanya mengincar hatinya, tapi juga mencekik sumber kehidupannya. Dengan sisa kewarasan yang ada, Aris kembali ke apartemennya, berharap menemukan satu saja petunjuk tentang siapa sebenarnya wanita itu. Apartemen yang dulu terasa hangat dengan jejak kehadiran Sarah, kini terasa asing dan dingin. Aris mengacak-acak lemari pakaian, membongkar setiap sudut, hingga ia menemukan sebuah benda yang terselip di balik laci ganda yang tersembunyi di bawah tempat tidur. Sebuah ponsel lama yang baterainya sudah hampir mati. Dengan jantung berdebar, Aris mencari kabel pengisi daya. Begitu layar ponsel itu menyala, sebuah notifikasi grup pesan instan muncul di layar. Nama grup itu adalah Project Harvest, Jakarta. Napas Aris tercekat saat membaca pesan terakhir di grup tersebut yang dikirim tepat 1 jam sebelum acara pernikahan dimulai. Pesan itu berisi foto Aris yang sedang berdiri di depan cermin mengenakan jas pengantin, lengkap dengan keterangan, target utama sudah masuk perangkap. Panen besar hari ini. Segera bersiap untuk lokasi berikutnya. Aris menyadari, ia bukan sekadar korban patah hati, ia adalah proyek yang telah dijadwalkan untuk dihancurkan oleh sebuah sindikat yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Kata, target utama, yang terpampang di layar ponsel itu bagaikan sembilu yang menyayat sisa-sisa harga diri Aris. Ia menatap pantulan dirinya di layar yang retak. Pria malang yang mengenakan jas pengantin mewah namun hampa. Di dalam grup chat, Project Harvest, Jakarta, Aris menemukan kenyataan yang jauh lebih mengerikan dari sekadar penipuan uang. Ia melihat dirinya bukan sebagai manusia, melainkan sebagai sebuah komoditas, sebuah proyek yang dianalisis hingga ke titik terlemahnya. Aris menggulir percakapan itu jauh ke atas,
ke masa 2 tahun lalu saat ia pertama kali bertemu Sarah di sebuah perpustakaan kota. Di sana, ia menemukan sebuah foto dirinya yang diambil secara sembunyi-sembunyi dari kejauhan. Di bawah foto itu, sebuah akun bernama Queen Bee menuliskan instruksi. Target menyukai wanita yang religius, lembut, dan pendiam. Dia masih berduka karena kehilangan ibunya setahun lalu. Gunakan pendekatan pelindung. Mulai operasi dalam 3, 2, 1. Dada Aris sesak, napasnya terasa panas. Ternyata, setiap pertemuan yang ia anggap takdir, setiap kata-kata bijak yang Sarah ucapkan untuk menenangkan hatinya yang berduka, hingga pilihan warna hijab yang Sarah kenakan karena, katanya, itu warna favorit almarhumah Ibu Aris. Semuanya adalah bagian dari naskah yang disusun oleh sindikat ini. Aris menemukan sebuah dokumen PDF berjudul The Gentle Trap, Aris's Weakness. Di dalamnya tercatat detail hobi, riwayat kesehatan, hingga saldo rekening bisnisnya yang dipantau setiap bulan. Namun, yang paling menghancurkan hatinya adalah sebuah rekaman video di dalam galeri ponsel itu. Video itu diambil tepat di malam Aris melamar Sarah di sebuah restoran tepi pantai. Kamera itu disembunyikan di balik saku baju Sarah. Di video itu, suara Aris terdengar bergetar penuh haru saat meminta Sarah menjadi pendamping hidupnya. Namun, setelah Aris pergi sebentar ke toilet, kamera itu merekam wajah Sarah yang tertawa mengejek ke arah lensa. "Kalian lihat? Dia menangis," ucap Sarah dalam video itu dengan nada suara yang sangat dingin, jauh dari kesan lembut yang selama ini ia tunjukkan. Pria bodoh ini baru saja menyerahkan kunci brankas perusahaannya padaku sebagai bukti cinta. Kita akan berpesta besar bulan depan. Di latar belakang, terdengar suara tawa pria dan wanita lain, yang Aris kenali sebagai sosok ayah dan ibu Sarah, yang bersorak merayakan keberhasilan akting sang ratu. Aris melempar ponsel itu ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Namun suaranya tidak bisa membungkam jeritan di dalam kepalanya. Di tengah keputusasaan itu, ponsel pribadi Aris yang asli bergetar. Sebuah nomor tak dikenal mengirimkan sebuah pesan teks singkat yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Jangan hancurkan ponsel itu, Aris. Masih banyak yang belum kamu lihat. Jika ingin uangmu kembali, datanglah ke alamat ini sendirian. Atau, aku akan memastikan semua orang tahu betapa malangnya hidupmu." Pesan itu disertai dengan sebuah foto Aris yang sedang menangis terseduh-seduh di ruang rias tadi siang, diambil dari sudut yang sangat dekat. Seseorang masih mengawasinya. Seseorang yang sangat dekat, yang mungkin saat ini sedang berada di depan pintu apartemennya. Rasa dingin menjalar dari tengkuk hingga ke tulang belakang Aris saat ia menatap foto dirinya yang sedang menangis di layar ponsel. Seseorang telah mengambil foto itu dari jarak yang sangat dekat, mungkin hanya terhalang sekat tipis di ruang rias tadi siang. Ia merasa telanjang, diawasi oleh ribuan mata yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Tanpa berpikir panjang, Aris menyambar kunci mobilnya. Alamat yang dikirimkan melalui pesan anonim itu membawanya ke sebuah gudang tua di pinggiran kota yang gelap dan lembab, jauh dari kemewahan gedung pernikahan yang beberapa jam lalu menjadi saksi kehancurannya. Sesampainya di sana, pintu gudang yang berkarat terbuka perlahan dengan bunyi derit yang menyayat telinga. Aris melangkah masuk, napasnya tertahan. Di bawah temaram lampu bohlam yang berkedip, ia tidak menemukan preman atau penculik. Sebaliknya, ia melihat 3 orang pria duduk melingkar di atas kursi plastik usang. Penampilan mereka sangat kontras, seorang pria parubaya yang tampak sangat kurus dengan mata cekung, seorang pemuda yang terus gemetar, dan seorang pria berjas kusut yang terlihat seperti pengusaha yang baru saja bangkrut. "Jangan takut, Aris. Kamu bukan satu-satunya proyek yang gagal hari ini." Suara pria berjas kusut itu memecah keheningan. Namanya Baskoro. 3 tahun lalu, ia adalah pemilik jaringan toko swalayan sebelum bertemu dengan Sarah, yang saat itu menggunakan nama Anissa. Baskoro berjalan menuju sebuah papan tulis besar yang tertutup kain hitam. Saat ia menyibakkan kain itu, Aris merasa dunianya kembali berputar hebat. Di papan itu tertempel puluhan foto pernikahan. Di setiap foto, wajah pengantin wanitanya selalu sama, namun dengan identitas yang berbeda-beda. Ada yang berhijab, ada yang berambut pirang, ada yang terlihat seperti mahasiswi polos, hingga wanita karir yang elegan. Sarah adalah bunglon yang mematikan. "Kami menyebut diri kami, para pecundang," ujar pria parubaya yang bernama Pak Dharma. Suaranya serak, penuh beban penderitaan. "Aku kehilangan rumah, sawah, dan yang paling menyakitkan,
Istriku meninggal karena serangan jantung setelah tahu semua uang pengobatan kami dibawa lari oleh wanita itu. Kami dikumpulkan oleh nomor anonim yang sama dengan yang menghubungimu. Aris menatap papan itu dengan mata nanar. Ia melihat foto Pak Dharma yang sedang tersenyum bahagia di pelaminan bersama Sarah 5 tahun lalu. Polanya selalu sama. Sarah masuk saat para pria ini berada di titik terendah atau paling haus akan kasih sayang, menguras harta mereka, lalu menghilang seperti asap. Namun, yang membuat jantung Aris hampir berhenti berdetak adalah sebuah foto di pojok bawah papan. Foto itu menunjukkan Sarah sedang duduk di sebuah kafe, berbicara dengan seorang pria yang sangat Aris kenali. Pria itu adalah asisten pribadi Aris sendiri, orang yang selama ini ia anggap sebagai tangan kanannya. Di bawah foto itu terdapat sebuah catatan kecil, orang dalam adalah kunci. Aris menyadari bahwa pengkhianatan ini tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari orang-orang yang ia beri makan setiap hari. Wajah Budi, asisten pribadinya, terpampang jelas dalam foto itu, sedang berjabat tangan dengan Sarah di sebuah sudut kafe yang gelap. Bagi Aris, ini bukan lagi sekadar pengkhianatan cinta, melainkan tikaman belati dari orang yang paling ia percaya. Selama ini, Budilah yang mengatur jadwal kencan mereka, Budi yang memesankan bunga, dan Budi pula yang memegang kunci cadangan apartemennya. Aris merasa seperti seekor domba yang digiring ke tempat jagal oleh gembalanya sendiri. Budi bukan hanya membantunya, bisik Aris dengan suara parau, dia adalah mata-mata yang memastikan aku benar-benar tak punya jalan keluar. Dion, pemuda kurus yang sejak tadi terdiam di pojok gudang, tiba-tiba membuka sebuah laptop dengan layar yang dipenuhi barisan kode rumit. Aku berhasil menembus salah satu akun cloud yang tertinggal di ponsel lama itu sebelum kamu menghancurkannya, Bang. Ada folder tersembunyi berisi dokumen hasil pindai. Dion memutar layar laptopnya ke arah Aris. Di sana, sebuah kartu identitas kusam muncul. Foto di KTP itu menunjukkan wajah seorang remaja perempuan tanpa hijab, tanpa riasan mewah, dengan tatapan mata yang dingin dan kosong. Namanya bukan Sarah, bukan Anissa, bukan pula Risa. Nama aslinya adalah Sinta Maharani. Namun, bukan nama itu yang membuat bulu kuduk Aris berdiri, melainkan sebuah artikel koran digital dari 10 tahun lalu yang tersimpan di folder yang sama. Artikel itu memuat berita tentang sebuah kebakaran hebat di sebuah panti asuhan di Jawa Tengah. Sinta Maharani adalah satu-satunya penyintas, namun ia bukan korban biasa. Ia dituduh sengaja membakar panti tersebut setelah pihak pengelola menolak memberikan uang santunan milik almarhum orang tuanya. Sinta menghilang sebelum polisi bisa menangkapnya, dan sejak saat itu, ia hidup dengan mencuri identitas orang lain. Dia bukan sekadar penipu, Aris, kata Baskoro sambil menepuk bahu Aris yang gemetar. Dia adalah sosiopat yang merasa dunia berhutang padanya. Dia menghancurkan pria-pria sukses seperti kita karena dia benci melihat orang memiliki kehidupan yang stabil dan bahagia. Saat mereka sedang menelusuri data tersebut, sebuah notifikasi muncul di layar laptop Dion. Itu adalah pelacak lokasi GPS yang terhubung dengan salah satu aset yang dicuri dari Aris, sebuah mobil mewah yang di dalamnya terpasang pelacak rahasia yang bahkan Sarah tidak ketahui. Titik merah itu berkedip-kedip di sebuah kawasan villa terpencil di kaki gunung. Dia tidak kabur ke luar negeri, ucap Aris dengan mata yang kini menyala karena amarah. Dia sedang merayakan kemenangannya di sana, bersama Budi dan mungkin mangsa barunya. Tanpa membuang waktu, Aris dan ketiga korban lainnya bergegas menuju mobil. Dendam yang sama menyatukan mereka. Namun, di tengah perjalanan yang gelap, Aris menerima sebuah pesan suara dari nomor Budi. Suara itu bukan suara Budi, melainkan suara Sarah yang terdengar sangat tenang, hampir seperti bisikan kematian. Aris, jangan datang ke villa itu jika kamu masih ingin melihat adik perempuanmu selamat. Darah Aris mendidih. Ia lupa satu hal, Sarah tahu segalanya tentang keluarganya, termasuk keberadaan adiknya yang sedang menempuh kuliah di luar kota. Suara Sarah dalam rekaman itu seakan membekukan aliran darah di sekujur tubuh Aris. Kata-kata yang terdengar begitu lembut namun berbisa itu terus terngiang, menghancurkan sisa keberanian yang baru saja ia kumpulkan. Maya, adik perempuannya yang sedang kuliah di luar kota, adalah satu-satunya harta yang paling berharga setelah kematian ibu mereka. Aris teringat janji sucinya di depan nisan sang ibu untuk selalu menjaga Maya. Kini, karena kebodohannya mencintai wanita yang salah, nyawa Maya berada di ujung tanduk. Berhenti! Berhenti sekarang! Teriak Aris sambil mencengkeram bahu Baskoro yang sedang menyetir. Mobil SUV itu mengerem mendadak,
menciptakan bunyi decit ban yang memekakan telinga di jalanan setapak yang sepi dan gelap. Ada apa, Aris? Kita sudah dekat, lokasi GPS-nya hanya 2 kilometer lagi. Tanya Baskoro dengan nada tidak sabar. Amarah yang telah dipendam Baskoro selama 3 tahun kini sudah diubun-ubun. Ia tidak ingin kehilangan momentum untuk meringkus wanita itu. Dengan tangan yang gemetar hebat, Aris memperdengarkan rekaman suara Sarah kepada mereka semua. Suasana di dalam mobil seketika menjadi hening dan mencekam. Dion, sang peretas muda, tertunduk lesu. Sementara Pak Dharma hanya bisa beristighfar sambil memegang dadanya yang sesak. Mereka semua tahu, Sarah tidak pernah menggertak sambal. Setiap ancamannya adalah kalkulasi yang matang. Dia tahu kita akan datang. Dia menjadikan Maya sebagai jaminan agar kita berbalik arah. Bisik Aris dengan suara parau. Ia segera menghubungi nomor Maya, namun nihil. Hanya suara mesin operator yang menjawab. Ia mencoba berkali-kali hingga air mata frustrasi mulai menetes. Aku tidak bisa kehilangan Maya. Aku sudah kehilangan segalanya, tapi jangan Maya. Tiba-tiba, ponsel Aris berdenting. Sebuah pesan foto masuk. Di sana terlihat Maya sedang duduk di sebuah kafe perpustakaan, tampak tenang membaca buku, namun tepat di meja belakangnya, Budi duduk sambil menatap ke arah kamera dengan senyum yang menyeringai. Di tangan Budi, terlihat sebuah benda kecil yang menyerupai alat pemicu atau mungkin hanya simbol ancaman. Aris, dengarkan aku. Baskoro memegang kedua bahu Aris, mencoba menyadarkannya. Kalau kita mundur sekarang, dia akan tetap menghancurkanmu. Sarah tidak akan melepaskan saksi hidup. Ini satu-satunya kesempatan kita. Kita bagi tugas. Dion, kamu lacak posisi Budi sekarang juga. Kita kirim bantuan ke sana secara diam-diam tanpa Sarah tahu. Aris menatap mata Baskoro yang tajam. Di satu sisi, ia ingin segera memeluk adiknya, namun di sisi lain, ia tahu bahwa berlari menjauh hanya akan membuat Sarah semakin leluasa memburu mereka satu persatu. Dengan hati yang hancur dan diliputi ketakutan luar biasa, Aris mengangguk pelan. Mereka mematikan lampu mobil dan melanjutkan perjalanan menuju villa dengan senyap, merayap di dalam kegelapan seperti mangsa yang balik memburu. Namun, saat mereka sampai di gerbang villa yang megah itu, Aris melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di atas balkon villa, Sarah berdiri dengan tenang mengenakan gaun pengantin yang seharusnya dipakai di pernikahan mereka tadi siang. Ia memegang sebuah tablet yang menyiarkan secara langsung wajah Maya yang ketakutan di sebuah ruangan gelap. Sarah tidak mengirim Budi ke kafe. Foto tadi hanyalah tipuan waktu. Maya sudah berada di tangan mereka, di dalam villa yang sama dengan mereka. Pemandangan di balkon itu seolah menghentikan aliran waktu bagi Aris. Sarah berdiri di sana, menjulang seperti dewi kematian yang mengenakan jubah kesucian. Gaun pengantin sutra putih itu berkibar tertiup angin gunung yang dingin, sangat kontras dengan pemandangan di layar tablet yang ia pegang. Di sana, Maya, adik kecil yang selalu Aris lindungi, tampak meringkuk di pojok ruangan beton yang gelap, mulutnya tersumpal dan matanya menyiratkan ketakutan luar biasa. Aris merasa jantungnya diremas oleh tangan tak kasat mata. Jangan melangkah lebih dekat, Aris. Suara Sarah bergema melalui pengeras suara villa, terdengar jernih namun hampa. Satu langkah lagi, dan Budi akan menekan tombol yang akan membuat ruangan adikmu menjadi kuburan api. Kamu tahu aku tidak pernah bermain-main dengan janjiku. Aris terjatuh di atas rumput yang basah oleh embun. Apa yang kamu inginkan, Sarah? Uang? Kamu sudah mengambil semuanya. Perusahaan, tabungan, bahkan harga diriku ambillah. Tapi lepaskan Maya. Dia tidak tahu apa-apa. Teriak Aris dengan suara yang pecah karena tangis. Sarah tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat merdu namun mengerikan. Uang hanyalah bonus, Aris. Yang aku inginkan adalah melihat ketulusan itu hancur. Aku ingin melihat bagaimana pria, sempurna, sepertimu merangkak di bawah kakiku saat semua dunianya runtuh. Kamu pikir kamu bisa menjebakku dengan bantuan para pecundang ini? Sarah melirik ke arah semak-semak tempat Baskoro dan Pak Dharma bersembunyi. Rupanya, kamera CCTV inframerah telah menangkap pergerakan mereka sejak awal. Baskoro keluar dari persembunyiannya dengan wajah merah padam. Kau wanita iblis. Kau menghancurkan hidupku. Kau membuat istriku meninggal. Istrimu meninggal karena dia lemah. Baskoro. Sama seperti Aris, sahut Sarah tanpa emosi sedikitpun. Ia kemudian menatap Aris kembali. Sekarang,
Aris, pilihlah. Di dalam tas hitam di depan gerbang itu ada dokumen pelimpahan seluruh sisa aset properti keluarga kalian atas namaku. Tanda tangani itu di depan kamera ini, atau aku akan memberi aba-aba pada Budi. Aris merangkak menuju tas hitam itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat surat kuasa dan dokumen tanah warisan satu-satunya dari almarhum orang tua mereka, rumah masa kecil tempat ia dan Maya tumbuh besar. Jika ia menandatanganinya, mereka akan benar-benar menjadi tunawisma. Namun, saat Aris hendak memegang pena, ia melihat sesuatu di sudut layar tablet yang dipegang Sarah. Sebuah pantulan cahaya kecil dari balik punggung Maya di ruangan gelap itu. Itu adalah kode Morse dari lampu kecil yang berkedip, sesuatu yang pernah ia ajarkan pada Maya saat mereka kecil untuk bermain detektif-detektifan. Pesannya singkat, "Jangan. Aku aman." Aris menahan napas. Ia menyadari sesuatu. Latar belakang ruangan di video Maya tidak sesuai dengan arsitektur villa ini. Sarah melakukan streaming dari lokasi yang berbeda. Maya tidak ada di dalam villa ini. Dengan keberanian yang tiba-tiba muncul dari dasar keputusasaannya, Aris bangkit berdiri dan menatap tajam ke arah Sarah. "Kau tidak punya Maya di sini, Sarah. Kau berbohong lagi." Sorot mata Aris yang semula redup kini menyala dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan yang paling dalam. Kalimat, "Kau berbohong lagi," menggantung di udara pegunungan yang dingin, membelah kesunyian malam. Di atas balkon, senyum kemenangan Sarah membeku. Wajahnya yang semula terlihat seperti porselen halus perlahan retak, menampakkan ekspresi liar yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. "Jangan sombong, Aris. Kau pikir kau siapa bisa membacaku?" Sarah berteriak, suaranya melengking tinggi, kehilangan ketenangan elegannya. Ia menekan-nekan layar tabletnya dengan kalap, mencoba mematikan siaran langsung tersebut. Namun, sebelum Sarah sempat melakukan apapun, sebuah suara statis terdengar dari pengeras suara villa. Itu bukan suara Sarah, melainkan suara Dion yang berhasil meretas sistem audio rumah tersebut. Terlambat, Sinta Maharani. Lokasi streaming itu bukan di sini, tapi di sebuah gudang di pinggiran kota. Dan coba tebak? Polisi sudah sampai di sana 10 menit yang lalu berkat pelacak yang kau abaikan di ponsel lamamu. Aris melihat tubuh Sarah gemetar hebat. Di belakang Aris, Baskoro dan Pak Dharma mulai merangsek maju melewati gerbang. Mereka bukan lagi pria-pria lemah yang bisa diinjak. Mereka adalah korban yang menuntut keadilan. "Kau salah satu hal, Sarah," ujar Aris sambil berjalan mantap menuju pintu utama villa. "Kau menganggap ketulusan sebagai kelemahan. Kau pikir karena aku mencintaimu, aku akan menjadi buta selamanya. Tapi cinta yang kau hianati justru memberiku kekuatan untuk menghancurkan panggung sandiwara ini." Tiba-tiba, pintu villa terbuka lebar. Budi muncul dengan wajah pucat pasi, namun bukan untuk menyerang. Ia berlutut di depan Aris dengan tangan gemetar memegang sebuah tas berisi tumpukan dokumen dan uang tunai. "Maafkan saya, Mas Aris. Saya diancam. Dia memegang rahasia keluarga saya. Saya tidak punya pilihan." Budi menyerahkan tas itu sebagai bentuk pengkhianatan terakhirnya terhadap Sarah. Ternyata, kesetiaan yang dibangun di atas rasa takut akan selalu runtuh saat kekuasaan itu goyah. Sarah, yang kini terjepit di balkon, melihat dunia yang ia bangun dengan darah dan air mata korbannya mulai runtuh dalam sekejap. Ia mencoba berlari masuk dalam villa, berniat melarikan diri melalui pintu rahasia yang sudah ia siapkan. Namun, langkahnya terhenti saat lampu sorot polisi tiba-tiba mengepung seluruh area villa. Suara sirene meraung-raung, memecah kegelapan malam. Aris berdiri di kaki tangga, menatap wanita yang hampir ia nikahi itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi rasa cinta, yang tersisa hanyalah rasa kasihan yang mendalam. "Selesai, Sarah. Topengmu sudah hancur." Namun, di saat polisi mulai merangsek masuk, Sarah mengeluarkan sebuah pemantik api dari balik gaun pengantinnya. Ia menatap Aris dengan senyum gila. "Jika aku tidak bisa memilikinya, maka tidak akan ada yang bisa. Semua bukti penggelapan uangmu ada di dalam rumah ini, Aris. Mari kita lihat, siapa yang akan benar-benar bangkrut." Klik. Suara pemantik itu terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian yang mencekam. Api kecil mulai menjilat ujung gorden sutra, menciptakan bayangan menakutkan di wajah Sarah yang kini tampak hancur. Namun, Aris tidak bergerak mundur. Ia berdiri tegak, menatap wanita yang pernah ia puja itu dengan tatapan kosong.
Bakar saja, Sarah. Bakar semuanya. Karena Dion sudah mengirimkan salinan digital seluruh dokumen itu ke server kepolisian 5 menit yang lalu. Api itu hanya akan menghanguskanmu, bukan kebenaran. Sarah menjerit, suara histeris yang lebih mirip raungan binatang buas yang terpojok. Ia menjatuhkan pemantik itu saat tim taktis kepolisian merangsek masuk dan membekuknya di lantai balkon yang dingin. Gaun pengantin putih yang begitu megah kini kotor terkena debu dan jelaga, menjadi simbol dari kesucian palsu yang selama ini ia agungkan. Saat Sarah diseret melewati Aris dengan borgol yang mengunci pergelangan tangannya, ia tidak lagi tampak seperti seorang ratu penipu yang tangguh, melainkan hanya seorang wanita malang yang habis dimakan oleh kebenciannya sendiri. Pagi harinya, di bawah langit fajar yang mulai menyemburat merah, Aris akhirnya memeluk Maya di depan kantor polisi. Adiknya selamat, berkat keberaniannya memberikan kode rahasia di tengah ancaman. Meski perusahaan Aris terpuruk dan sebagian besar asetnya masih dalam proses penyitaan hukum, ia merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Uang bisa dicari, namun nyawa dan kehormatan keluarga tidak ada harganya. Baskoro, Pak Dharma, dan Dion berdiri tak jauh dari sana. Mereka, yang semula hanya sekumpulan pria hancur, kini menemukan persaudaraan baru dari puing-puing pengkhianatan yang sama. Mereka berjanji untuk saling membantu membangun kembali hidup masing-masing dari nol. Aris menyadari bahwa meski ia telah ditipu habis-habisan, ia justru menemukan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Ia bukan lagi Aris yang naif. Ia adalah penyintas yang tahu bahwa ketulusan harus dijaga dengan kewaspadaan. Cerita ini berakhir di pemakaman Ibunda Aris. Di depan nisan yang tenang, Aris meletakkan mawar putih. Kali ini bukan untuk pernikahan, melainkan sebagai janji bahwa ia akan menjaga Maya dan dirinya sendiri dengan lebih baik. Karma telah menjalankan tugasnya, dan kini saatnya Aris menulis babak baru dalam hidupnya tanpa ada lagi naskah kepalsuan. Kesimpulan penutup. Kisah ini menjadi pengingat pahit bahwa kejahatan yang paling mengerikan seringkali datang dalam rupa yang paling menawan. Pengkhianatan Sarah bukan hanya tentang materi, tapi tentang bagaimana sebuah kepercayaan tulus dimanfaatkan secara keji. Namun, pada akhirnya, kejujuran dan keberanian untuk menghadapi kenyataan adalah senjata terkuat untuk menghancurkan panggung sandiwara manapun. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Aris terlalu mudah memaafkan asistennya, Budi? Atau menurut kalian Sarah pantas mendapatkan hukuman yang lebih berat dari sekadar penjara? Tuliskan teori dan perasaan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar kami bisa menyajikan cerita-cerita dramatis lainnya. Silakan klik tombol like dan subscribe sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah seru berikutnya.